Perintah Panglima TNI, prajurit jaga kejaksaan di seluruh Indonesia, bagaimana implementasi perintah ini? Apakah bisa berdampak pada proses penegakan hukum di masa mendatang? Kita ulas bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar Dave Laksono dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Bung Dave, Bang Usman. Selamat malam, Fiska dan Pak Dave Laksono. Selamat malam, saya ke Bung Usman dulu. Sebenarnya apa kekhawatiran koalisi masyarakat sipil soal TNI yang berjaga di kejaksaan? Apa sih sebenarnya yang bisa jadi dampak yang tidak diinginkan? Kekhawatiran kami adalah TNI semakin mengurusi hal-hal di luar urusan pertahanan. Urusan pertahanan adalah tugas pokok dan fungsi dari TNI. Urusan lainnya, misalnya pengamanan katakanlah kantor Kejaksaan Agung dan lain-lain sebagainya, itu bukan urusan TNI. Gitu. Jadi kami khawatir bahwa justru pengerahan personel untuk pengamanan gedung Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan juga Kejaksaan Agung akan memberi kesan bahwa proses hukum di Indonesia, khususnya lembaga penegak hukum di Indonesia, itu tidak lagi independen. Gitu. Jadi ada kesan bahwa TNI membayang-bayangi lembaga-lembaga penegak hukum, dan ini justru menorehkan citra yang negatif kepada TNI. Apalagi kalau kita bicara di dalam konteks masyarakat internasional, dunia tentu akan bertanya-tanya, mengapa sampai kejaksaan, lembaga sipil Indonesia, sampai harus dijaga oleh personil militer. Itu hal yang tidak normal, kecuali di negara-negara junta militer, misalnya di Myanmar, atau misalnya di Thailand pasca kudeta militer, atau misalnya di Mesir pasca kudeta militer setelah dipimpin oleh jenderal misalnya LCC. Jadi saya kira kami berharap sekali bahwa pengerahan personel TNI hanya untuk urusan-urusan pertahanan. Tentu saja ada urusan-urusan di luar perang, tetapi bukan juga urusan untuk memberikan pengamanan perlindungan kepada institusi kejaksaan. Bukankah itu peran polisi misalnya? Di mana peran polisi sebenarnya? Bung Usman, kalau misalnya Kadis Penat bilang bahwa ini adalah kerjasama rutin TNI dan kejaksaan, begitu pula dengan pihak Kejaksaan Agung bilang ini adalah kerjasama begitu antara TNI dan kejaksaan. Kontekstual atau tidak sih kalau bicara soal pengamanan? Sama sekali tidak. Karena bagaimanapun juga kejaksaan adalah instansi penegak hukum, di mana proses penuntutan atau proses penyidikan dalam tindak pidana khusus itu berjalan. Sementara TNI adalah alat negara yang melaksanakan kebijakan negara di dalam pertahanan negara. Jadi tidak ada hubungannya gitu. Harusnya ada kerjasama-kerjasama lain yang mungkin bisa dipertimbangkan, tapi untuk pengamanan itu seperti merendahkan TNI. Masa TNI personil yang seharusnya dilatih, dididik, dipersenjatai dan diberikan kekuatan monopoli perang untuk melindungi Indonesia dari ancaman negara asing, tiba-tiba disuruh menjaga kantor kejaksaan. Mengapa tidak ada pengoptimalan misalnya petugas keamanan biasa seperti Satpam, atau kalau di tingkat tertentu ada misalnya ancaman pidana atau ancaman keamanan yang lebih serius, mengapa tidak kepolisian? Itu kan tugas kepolisian dalam melayani dan melindungi masyarakat, termasuk masyarakat yang membutuhkan layanan di kejaksaan. Kalau TNI alat perang, dia memiliki kekuatan monopoli untuk perang, untuk berhadapan dengan negara asing. Jadi rasanya tidak tepat untuk menempatkan atau mengerahkan personel TNI atas nama kerjasama dengan kejaksaan. Termasuk Bung Usman, kan yang disebut juga adalah ini terkait tadinya struktur Jampit Mil. Nah tapi kan pertanyaannya Jampit Mil ini sudah ada dari sebelumnya, bukan struktur yang baru. Nah untuk pengamanan personel Jaksa Agung Muda Pidana Militer, apakah ini bisa diterapkan? Atau tadi seperti Bung Usman ya cukup saja, cukup pengamanan internal di kejaksaan saja? Seandainya seseorang masuk ke kejaksaan, katakanlah menjadi jaksa agung muda atau menjadi kepala kejaksaan atau menjadi apapun sebagai jaksa di lingkungan kejaksaan, baik itu tingkat negeri, tingkat bawah, tingkat tinggi, sampai dengan di tingkat kejaksaan agung, maka segala perlindungan keamanan itu menjadi urusan kejaksaan. Dan yang dimaksud dalam Undang-Undang TNI ini juga sebenarnya keliru, tapi katakanlah itu sekarang sudah dibolehkan oleh undang-undang, yaitu dengan adanya Jampitmil. Kalaupun diperlukan pengamanan seorang Jampitmil, apakah harus seluruh kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi? Saya kira itu
berlebihan lah ya. Dan seharusnya TNI justru dioptimalkan untuk urusan-urusan yang memang merupakan bagian dari urusan TNI, menjaga kedaulatan negara, integritas teritorial negara, dan keselamatan segenap bangsa, misalnya dari ancaman negara asing. Jadi saya kira itu mesti ditinjau ulang dan kami meminta agar Telegram itu ditarik. Nah, Bung Dave, apakah hal yang tepat adalah menarik Telegram karena dianggap tadi oleh Bung Usman dan Koalisi Masyarakat Sipil bahwa harusnya TNI fokus ke pertahanan saja. Ini bukan tupoksinya, bukan tugasnya dari TNI. Ya, tentu pandangan dari masyarakat koalisi sipil ataupun masyarakat umum bisa berbeda-beda. Tapi ketika Panglima TNI mengeluarkan telegram tersebut untuk melakukan pengamanan kepada semua kantor kejaksaan, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang sudah diambil, yang dilihat dari kacamata atau pandangannya itu sendiri. Urgensinya apa, Bung? Ya, itu harus tanya pada Mabes TNI. Kalau DPR melihat itu urgent atau tidak? Ya, tentu kita melihat dari sikap Panglima TNI sesuai perintahnya beliau dan juga bertindak berdasarkan aturan undang-undang yang beliau miliki, itu adalah suatu kebutuhan yang ada penilaiannya tersendiri. Kalau memang ada pandangan dari masyarakat itu yang berbeda, itu bisa disampaikan di kesempatan rapat berikutnya. Aspirasi dari masyarakat yang kita serap bisa kita sampaikan langsung ke Panglima. Begitu. Oke, tapi jadi sampai sekarang dari DPR pun belum mendapatkan penjelasan yang detail soal pengaturan pengamanan kejaksaan oleh TNI. Itu kan adalah kebijakan internal, ya, kebijakan internal pemerintah yang diambil proses melalui penilaiannya sendiri, ya, kan di dalam tubuh TNI sama seperti kejaksaan dan juga di kepolisian ataupun lembaga instansi penegak hukum lainnya ada fungsi intelijen, karena itu memang salah satu tugas TNI. Nah, untuk melakukan penilaian kondisi ancaman dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, dalam hal ini TNI yang di bawah langsung komando dari Panglima tertinggi, yaitu adalah Presiden, melakukan penilaian tentang kebutuhan hal tersebut, dan itu juga prosesnya dari kedua belah pihak, ya, tidak berdasarkan TNI langsung mengirim personil, pasti ada pembahasan dengan kejaksaan terlebih dahulu sesuai dengan tupoksinya dan juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, kalau Bung Usman melihat ini dianggap aturan internalnya TNI, berdasarkan pertimbangannya TNI pun dengan kejaksaan. Apa yang bisa dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil kalau begitu? Ya, pertama ini bukan kebijakan internal. Kalau misalnya pengerahan personel militer di dalam tangsi-tangsi militer, di dalam lingkungan satuan-satuan teritorial militer, misalnya untuk Angkatan Darat di Kodam, atau misalnya di Korem, di Kodim, Koramil, itu tentu merupakan kebijakan internal, atau misalnya di lapangan udara, atau di Armada Barat, Armada Timur, dan seterusnya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah publik seperti misalnya kejaksaan, maka itu bukan lagi kebijakan internal, dan karena itu pengerahan personil semacam ini tidak bisa begitu saja dilakukan oleh Panglima. Seharusnya, ya ini dalam undang-undang yang lama itu persetujuan politik dari Pak negara. Kristo, mungkin sedikit penegasan saja Pak terkait dengan kejadian maaf, ada ini. Bagaimana kronologi, kemudian berapa jumlah korban baik sedang diperbaiki suaranya. Sebelum kita kembali lagi ke Bung Usman dan juga Bung Dave, oke? Sekarang saya kembali lagi, Bung Usman sudah bisa dengar suara saya ya sekarang? Sudah. Oke, siap. Silakan dilanjutkan, Mas. Ya, jadi tadi saya katakan ini tidak bisa dilihat sebagai kebijakan internal karena bukan pengerahan personil di lingkungan satuan-satuan teritorial militer, bukan di Kodam, Korem, Kodim dan seterusnya, bukan juga di Lanut, lapangan udara, atau di Armabar, Armatim di dalam lingkungan militer. Ini pengerahan personil ke lingkungan publik di dalam institusi publik, institusi umum seperti kejaksaan yang melayani masyarakat dalam konteks misalnya pengaduan atau pelaporan tentang kasus pelanggaran HAM berat atau kasus-kasus misalnya tindak pidana khusus lainnya seperti korupsi. Jadi itu tidak tepat sama sekali. Gitu. Dan yang kedua adalah mekanisme pengerahan personilnya. Dalam Undang-Undang TNI yang lama, setiap mekanisme pengerahan personil TNI harus
merupakan keputusan politik negara. Artinya ada keputusan pemerintah yang disetujui oleh DPR, misalnya dalam bentuk undang-undang. Tetapi dalam undang-undang yang baru memang dimungkinkan lewat peraturan pemerintah, tapi itu tetap akan memerlukan misalnya ketersediaan anggaran, masa waktu operasi atau masa waktu pengerahan personel. Dan itu seharusnya dikonsultasikan kepada DPR. Dengan demikian, maka setiap pengerahan personel TNI berada dalam kontrol sipil, berada dalam kontrol misalnya pemerintah dan DPR. Itu yang sebenarnya kami harapkan. Dan kami berharap dalam sidang DPR berikutnya, Komisi 1 bisa menanyakan apa urgensinya, apa signifikansinya dari pengerahan personel tersebut. Kalau memang untuk pengamanan Jampit Mil, mengapa begitu banyak? Mengapa harus sampai ke Kejaksaan Tinggi? Mengapa harus sampai di seluruh lingkungan Kejaksaan Negeri? Itu artinya di seluruh kabupaten dan kota. Dan itu memperlihatkan Indonesia seperti ada dalam keadaan darurat militer. Ini yang saya kira harus dicegah. Jadi kalau kita mau mengundang kerjasama investasi asing, memastikan bahwa mereka akan mendapatkan layanan birokrasi yang baik, layanan kepastian hukum yang baik, dengan begini justru memunculkan tanda tanya, apakah Indonesia dalam keadaan normal atau dalam keadaan darurat? Jadi ini yang saya kira harusnya disikapi secara hati-hati di dalam proses pengambilan keputusan. Demikian. Akan ditanyakankah tadi pertanyaannya Bung Usman di DPR di masa sidang nanti, Bung Dev? Ya, ini masukan dari Pak Usman tentu sangat baik. Kita sangat welcome. Pak Usman kan juga sahabat. Selain sahabat TNI juga sahabat Komisi 1 juga. Kita sering diskusi, sering terima masukan tentang berbagai macam hal. Ya, ini tentu masukan yang sangat penting dan bisa menjadi bahan untuk kita bahas dengan Panglima dan juga dengan Mabes TNI, bisa dengan Menhan di kesempatan berikutnya. Dan juga kan saat ini kita juga cukup diguncangkan dengan adanya 13 orang meninggal akibat memusnahkan amunisi yang expired. Ya, ini hal ini yang bisa menjadi bahan-bahan untuk kita bahas di rapat berikut. Nah, Bung Usman, siapa yang bisa? Karena ini dikeluarkannya melalui Telegram, siapa yang bisa membatalkan aturan ini? Apakah ada desakan dulu dari DPR, baru bisa ditarik oleh Panglima? Jikalau kalau misalnya tidak ada desakan apapun, kan ini bisa berjalan begitu saja. Toh TNI dan Kejaksaan tidak ada keberatan soal ini. Ya, tentu Panglima adalah posisi yang paling tepat misal untuk menarik hal ini. Tapi yang kedua, bisa saja Panglima berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Pertahanan. Sebab misalnya Menteri Pertahanan dan Panglima sekarang ini dalam Undang-Undang TNI yang baru, hubungannya bersifat koordinatif, bukan bersifat hierarki. Dalam negara-negara demokrasi yang mapan, Menteri Pertahananlah yang paling berwenang untuk mengerahkan dan menarik pengerahan pasukan militer, bukan Panglimanya. Panglima hanya bersifat membina saja, mengelola atau menggunakan. Jadi the use of force itu ada di dalam Panglima, tapi the deployment of force itu ada di Menteri Pertahanan. Tapi dalam kasus Indonesia ini memang bersifat koordinatif antara Panglima dengan misalnya Menteri Pertahanan. Tapi yang paling berwenang seperti tadi Pak Dev katakan, ya Panglima tertingginya Presiden. Dan setiap kali ada pengerahan personel militer oleh Presiden, sebenarnya harus mendapat persetujuan politik dari DPR. Karena itu menyangkut banyak hal, menyangkut masa berlakunya pengerahan personil, menyangkut anggaran, menyangkut keselamatan personil, menyangkut misalnya potensi-potensi penyalahgunaan yang terjadi di lapangan. Dan lagi-lagi Indonesia dalam keadaan damai, dalam keadaan tertib sipil, dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan darurat, baik itu darurat sipil maupun darurat militer. Jadi pengerahan personil di lingkungan sipil seperti instansi kejaksaan sampai di tingkat kejaksaan negeri, dan itu artinya seluruh kota, seluruh kabupaten, itu memunculkan kesan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat. Dan ini menciderai citra Indonesia sendiri, termasuk citra pemerintah, DPR, dan juga TNI. Kalau Bung Dev, dengan adanya rencana TNI menjaga kejaksaan di kejaksaan, apakah akan memunculkan potensi misalnya gesekan dengan penegak hukum lain, Polri misalnya, atau dengan KPK? Karena ada simbol misalnya kejaksaan itu dijaga, di backup tanda kutip oleh TNI. Apakah ada kekhawatiran ini kalau dari DPR, dari Komisi 1? Tentu kalau dari kacamata luar orang bisa menilai berbagai macam hal, tapi keberadaan TNI di dalam ruang lingkup kejaksaan itu bukan hal yang baru, hal yang lazim. Saya pernah beberapa kali ketemu dengan sejumlah pejabat kejaksaan, papasan aja sih, itu pengawalannya dari POM TNI contohnya gitu ya. Dan itu berdasarkan undang-undang, berdasarkan aturan, memang diizinkan. Jadi sebenarnya bukan satu hal yang aneh, tapi karena sekarang itu keluar telegram dan setiap
Kajati dan Kejati dan Kejari, semuanya ada pengamanan mulai dari satu kompi sampai dengan satu peleton. Nah, ya, akan tapi ini juga sudah kembali sesuai dengan aturannya, dengan MOU yang dibuat, dengan juga di dalam undang-undang yang sekarang ini sudah diatur, dan landasan hukum itu sudah ada. Itu kalau kita bicara landasan hukum ya. Akan tapi kan memang ada pandangan-pandangan lain, apakah ini lazimkah, apakah ini wajar. Nah, itu semuanya itu pandangan masyarakat, apalagi di era demokrasi, semuanya itu berhak menyampaikan pandangannya. Nah, tapi kalau dari pandangan saya pribadi itu sebenarnya tidak bukan suatu masalah yang besar. Oke, tapi kalau singkat saja Bung Usman, semestinya ini dikaji ulang. Apa harus ditarik? Dikaji ulang, ditarik, dibatalkan. Apalagi tadi pertanyaan Mbak Friska itu penting sekali tentang ego sektoral atau konflik-konflik yang muncul dalam proses penegakan hukum antara kejaksaan, KPK, dan kepolisian. Saya kira kita masih ingat ketegangan TNI, ketegangan kejaksaan, dan ketegangan kepolisian di beberapa waktu lalu, tahun lalu misalnya dengan Densus dalam konteks proses penegakan hukum. Jangan sampai ada konflik kepentingan, jangan sampai ada kasus-kasus misalnya kasus korupsi yang melibatkan petinggi militer diusut oleh kejaksaan, tetapi justru akhirnya tidak berjalan dengan baik, atau sebaliknya ketika kejaksaan mendapatkan proses hukum, melaksanakan proses hukum di kejaksaan, ada gangguan dari misalnya polisi, lalu memerlukan pengamanan dari militer, itu akan menimbulkan bentrokan atau gesekan institusional yang sangat serius, dan akibatnya TNI malah ngurusin hal-hal yang domestik, bukan ngurusin hal-hal yang bersifat ancaman eksternal. Jadi sekali lagi kami minta dengan hormat, dengan segala kerendahan hati, agar Panglima dan Menteri Pertahanan menarik personil militer dari pengamanan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan juga Kejaksaan Agung. Demikian. Jangan ada gesekan institusional dan juga konflik kepentingan dari aturan yang dibuat ini. Terima kasih atas waktunya Bung Dev Laksono, Komisi 1 DPR Golkar. Terima kasih Mas Usman, Bung Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam.